Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Rizna Sidap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita dan juga pada pria. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organ reproduksi pada pria. Nah, untuk organ reproduksi pada pria ini ada dua. Yang pertama pada bagian eksternal dan juga bagian internal. Untuk bagian eksternal ada skrotum, penis, dan gland penis. Sedangkan untuk bagian internal ada testis, epididymis, saluran keluar testis, dan juga kelenjar aksesoris. Apa itu skrotum? Skrotum merupakan kantung yang berisi testis, terdiri dari lapisan luar kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Fungsinya yaitu sebagai penyangga dari testis itu sendiri. Selanjutnya itu gland penis, bisa disebut juga sebagai kepala penis, merupakan perluasan dari korpus spongiosum, jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra. Banyak pembuluh darah dan juga syaraf yang terdapat di gland penis ini, sehingga gland penis bersifat sensitif. Selanjutnya yaitu penis. Penis ini merupakan organ yang berfungsi sebagai alat untuk bersenggama atau kopulasi, terdiri dari dua korpus. Yang pertama korpus cavernosum dan juga korpus spongiosum. Nah, pada bagian internal dari organ reproduksi pria ada yang bernama testis. Apa itu testis sendiri? Testis merupakan organ primer untuk memproduksi sperma. Nah, di bagian testis ini sendiri ada yang bernama tubulus seminiferus. Di sini berfungsi untuk pembentukan sperma, sel-sel lidik, dan juga produksi hormon reptro atau testosteron. Nah, uretra ini sendiri merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari vesika urinaria melalui proses miksi. Nah, untuk uretra ini sendiri merupakan saluran air reproduksi yang terdapat di dalam penis. Ada juga bagian kecil dari penis yaitu epididymis. Nah, epididymis ini memiliki fungsi untuk pematangan sperma. Bagian selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini tidak menempel pada testis. Nah, untuk fungsi dari vas deferens ini sendiri sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, endometrium, serviks, dan vagina. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu dengan gerakan silia pada dindingnya. Pada proses pembuahan itu sendiri, sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Wanita juga mengalami siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi ini ada beberapa fase. Yang pertama, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi ini, lulu dan keluarnya darah dari dinding rahim karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron sehingga pasukan oksigen berkurang. Sel-sel di dalam dinding rahim ini akan mati, lalu arteri meluruh sehingga terjadinya pendarahan. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi itu sendiri terjadi biasanya selama 1-7 hari. Untuk fase praovulasi ini sendiri merupakan masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Sedangkan untuk fase ovulasi itu sendiri merupakan masa subur pada seorang wanita. Apa sih masa subur itu? Masa subur itu biasanya terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi, suatu masa di mana sel telur yang sudah matang siap dibuahi. Kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan.